berteriak-teriak, para pedagang ini meluapkan protesnya kepada petugas Satpol PP yang menutup akses pintu masuk ke Pasar Lelo. Mereka tidak terima tempat mereka mencari nafkah di Kecamatan Sei Rempah, sedang pedagang ini ditutup petugas. Aksi protes kemudian berlanjut di Jalan Lintas Sumatera hingga membuat kemacetan di sekitar lokasi. Para pedagang pun sempat meminta tolong kepada polisi yang mengatur lalu lintas agar membantu mereka membuka akses pintu masuk ke Pasar Lelo. Tak kunjung berhasil, para pedagang ini pun semakin nekat menghentikan truk yang melintas. Mereka pun meminta bantuan sang sopir truk untuk menggeser truk rusak yang terparkir di depan pintu masuk Pasar Lelo. Setelah berhasil menggeser truk rusak yang terparkir, ketegangan kembali terjadi antara para pedagang dan petugas Satpol PP. Kedua pihak pun saling dorong. Guna mencegah adanya bentrokan, akhirnya puluhan petugas Satpol PP yang berjaga di depan pintu masuk pun memilih mundur dan membiarkan para pedagang masuk. Jadi kami hanya menyiapkan lahan supaya menjadi suatu pusat pasar. Nah, jadi supaya jangan orang berjualan itu di badan jalan atau bukan di tempat kebijakan pemerintah yang menimbulkan kemacetan. Upaya relokasi kepada ratusan pedagang Pasar Lelo ini sudah berulang kali dilakukan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Pemerintah setempat telah menyiapkan pasar rakyat Kecamatan Sei Rempah sejak tahun 2018. Namun, para pedagang tetap memilih bertahan di Pasar Lelo dan berharap pemerintah tidak menutup pasar yang berdiri di lahan milik pribadi ini. Jasad Dimas, 16 tahun, akhirnya ditemukan di dasar Sungai Kalimas, Surabaya. Korban ditemukan terbenam di dasar lumpur tak jauh dari lokasi hilang saat mencari handphonenya yang jatuh ke sungai kemarin. Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban dan meminta keluarga mengidentifikasi korban sebelum dibawa ke rumah sakit. Isak tangis keluarga pecah setelah memastikan Dimas yang dicari sejak kemarin ditemukan meninggal dunia. Selain korban Dimas, satu temannya juga dikabarkan sempat berenang bersama korban, namun selamat. Dan alhamdulillah dari titik yang kemarin disampaikan temannya itu agak jauh dari sini. Berarti hanya beberapa meter dari lokasi hilangnya itu Pak ya? Dari beberapa meter dari situ. Jenazah remaja yang tenggelam kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk visum. Cinta bertepuk sebelah tangan membuat seorang duda di Purworejo, Jawa Tengah gelap mata. Ia menganiaya wanita pujaan hatinya hingga tewas. Tak hanya wanita yang disukai saja yang menjadi korban, ibunya pun turut terluka parah hingga dirawat di rumah sakit. Pemirsa, selain kisah cinta berakhir duka selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Plovia Nadia. Seorang kuli bangunan di Kota Bengkulu diringkus polisi usai menculik dan mencabuli korban yang masih berusia 4 tahun. Korban dibawa pelaku saat sedang bermain di depan rumahnya. Kuli bangunan yang juga predator anak ini tak bisa berkutik saat disergap personel Polsek Kampung Melayu Kota Bengkulu. Ia berhasil ditangkap setelah melarikan balita 4 tahun yang tengah bermain di depan rumah korban. Orang tua korbannya mengetahui buah hatinya diculik melapor ke polisi.
Pelaku berhasil ditangkap saat akan mengembalikan korban ke rumahnya. Dari pemeriksaan terungkap pelaku telah mencabuli korban dengan iming-iming uang Rp2.000. Terus untuk melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur, di mana pelakunya mengambil anak yang sedang bermain, kemudian diambilnya, dibawanya pergi di suatu tempat yang sepi ataupun ke pantai untuk dilakukan cabul. Polisi juga mengungkap pelaku telah melakukan tindak kriminalitas serupa di 5 lokasi yang berbeda. Polisi tengah mendalami kemungkinan pelaku mengidap kelainan seksual. Kasus ini kini masih didalami jajaran Polsek Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Kasus pencabulan anak juga terjadi di Bone, Bolango, Gorontalo. 2 bulan buron, seorang pria tukang cukur rambut dibekuk polisi di Sulawesi Utara. Pelaku mencabuli lebih dari 5 anak SD dengan iming-iming gunting rambut gratis dan uang jajan. Seorang pria berinisial YS warga Bone Bolango, Gorontalo terpaksa berurusan dengan polisi karena mencabuli sejumlah anak laki-laki di bawah umur. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang cukur rambut ini sempat menjadi buronan petugas selama 2 bulan sebelum akhirnya diringkus di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku beraksi di tempat ia bekerja. Kejadian berawal saat pelaku beralibi memberikan jasa potong rambut gratis bagi para korbannya. Bahkan korban juga diiming-imingi uang jajan untuk bisa memenuhi hasrat jahatnya. Korban dipaksa menuruti perbuatan tak senonoh pelaku. Kejahatan seksual ini terungkap setelah salah satu orang tua korban melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pelaku mengaku telah mencabuli lebih dari 5 anak yang masih berstatus siswa sekolah dasar. Tindakan seksual tersebut sudah dilakukannya sejak tahun 2018. Petugas menyita barang bukti pakaian milik sejumlah korban yang dipakai saat kejadian. Melakukan kejahatan asusila dengan keterangan lebih daripada 5 orang, dan korbannya sudah kita ambil keterangan dan rata-rata korban ini di bawah umur. Petugas masih mengembangkan kasus karena diduga masih ada korban lainnya. Sementara pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana kejahatan asusila dengan ancaman 15 tahun penjara. Seorang anak di bawah umur menjadi korban pencabulan oleh seorang tukang kebun yang bekerja di rumahnya di Kembangan, Jakarta Barat. Dalam sepekan, polisi menangkap 3 pelaku pencabulan anak di bawah umur di kawasan tersebut. Petugas unit reskrim Polsek Kembangan menangkap seorang pelaku aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku 52 tahun ini merupakan seorang tukang kebun yang bekerja di rumah korban. Kepada polisi, pelaku mengaku sekali melakukan perbuatannya di sebuah taman di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Barat. Sedangkan kondisi korban kini sudah dalam pendampingan untuk berkoordinasi secara hukum dan psikis. Dari aksinya, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa hasil visum, kaos berlengan panjang, celana panjang, dan pakaian dalam. Dalam 1 minggu terakhir, kami bisa mengungkap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Yang pertama terjadi di wilayah Kembangan, korbannya adalah berumur 6 tahun. Dan yang lebih miris, pelakunya umur 71 tahun. Kami menangani kasus yang sama, yaitu dengan korbannya 6 tahun, dengan pelakunya 52 tahun. Salah satu pegawai yang merapikan rumah atau tukang pohon. Dalam sepekan, polisi menangkap 2 pelaku lain kasus pencabulan anak di bawah umur di lokasi yang berbeda. Atas perbuatannya, 3 pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang pencabulan terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tiga tukang ojek tega mencabuli anak berumur 14 tahun di Pandeglang, Banten. 2 pelaku berhasil diamankan polisi usai orang tua korban melaporkan perilaku bejat para pelaku. Sementara 1 pelaku lain buron.
2 dari 3 pelaku pencabulan anak di bawah umur yang berprofesi sebagai tukang ojek berhasil ditangkap Satreskrim Polres Pandeglang. Kedua pelaku yakni SA 25 tahun dan NG 40 tahun ditangkap di kediamannya setelah polisi mendapati laporan dari orang tua korban. Sementara polisi masih mengejar 1 orang lainnya. Pencabulan dilakukan ke-3 pelaku di tempat berbeda. Namun salah satu pelaku mengaku sudah 2 kali mencabuli korban saat mengajarinya mengendarai sepeda motor. Kejadian berawal saat korban minta diajari mengendarai sepeda motor, lalu pelaku menjemput korban di sekolahnya. Korban diajak ke perkebunan sawit oleh pelaku. Saat sedang belajar berkendara motor, pelaku melecehkan korban. Tak sampai di situ, terpancing nafsunya, pelaku mencabuli korban di kebun sawit. Usai mencabuli korban, pelaku memberi korban uang Rp20.000. Menurut pelaku yakni NG, korban yang meminta untuk diajari mengendarai motor. Selain itu, NG juga mengaku tidak mengenal pelaku lainnya. Orang tua korban melaporkan tindakan bejat pelaku berdasarkan pengakuan korban yang mengalami sakit saat buang air kecil. Dan korban mengaku bahwa ia sudah ditiduri oleh 3 pria dewasa dengan iming-iming belajar mengemudi sepeda motor. Anak tersebut merasa sakit atau perih saat buang air kecil. Dari situ orang tua korban curiga terhadap anak tersebut sehingga menanyakan apa yang terjadi. Di situ anak atau korban ini menyampaikan bahwa dia habis ditiduri oleh 3 orang laki-laki dewasa di kebun kelapa sawit. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Video perundungan oknum guru pada siswi SD di Kota Bau-Bau viral di media sosial. Oknum guru merekam siswi yang menangis akibat dihukum karena tak bisa menjawab soal di depan kelas. Siswi SD di Kota Bau-Bau ini menangis di depan kelas karena dihukum setelah tak bisa mengerjakan soal yang diberikan gurunya. Alih-alih menenangkan, sang guru justru meminta siswa lainnya meneriaki rekannya yang tak bisa mengerjakan soal. Bahkan oknum guru ini merekam dan mengancam akan menyebar video. Kejadian ini pun lantas viral di media sosial. Akibat kejadian ini, korban malu dan trauma sehingga tidak mau bersekolah. Itu hari saya tidak tahu memang video itu sudah berapa hari Selasa atau saya tahu. Dari anak-anakku ini dan sudah tersebar di keluarga. Saya penasaran, saya buka ini video. Saya lihat ini video di situ hari Selasa itu, pokoknya hari Selasa sore saya tahu. Sementara pihak sekolah masih mendalami laporan orang tua korban dan mengaku tidak mengetahui kasus ini. Saya juga tidak tahu persis itu, karena saya tidak lihat langsung videonya, hanya laporan dari mamanya si anak. Meski sempat digelar mediasi dan disepakati untuk berdamai, orang tua korban tak terima karena video perundungan sudah kadung tersebar dan viral di media sosial. Karena dianggap bandel dan membuat gaduh, seorang siswa SMP di Pekalongan, Jawa Tengah dipukul gurunya di lingkungan sekolah. Pemukulan sempat direkam siswa lain hingga tersebar di media sosial. Orang tua korban melapor ke polisi karena anaknya luka lebam dan merasakan pusing hingga mual. Inilah video pemukulan seorang siswa kelas 9 yang direkam siswa lain dan tersebar di media sosial di Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat pemukulan itu, korban mengaku pusing hingga mual. Dirinya juga takut untuk bersekolah kembali karena merasa diintimidasi. Orang tua korban yang keberatan dengan pemukulan tersebut mengaku sudah melapor ke polisi. Dirinya baru tahu setelah melihat sendiri video yang sempat viral tersebut. Karena menyangkut psikologis anak agar tidak tertekan, dan juga dari oknum guru yang melakukan pemukulan terhadap siswa agar tidak berulang kembali. Sementara itu, Polres Pekalongan telah menerima laporan orang tua korban dan masih mendalami untuk selanjutnya juga akan memeriksa guru yang dilapor melakukan pemukulan.
anaknya dan ibunya masih diperiksa oleh unit 3. Ya, mudah-mudahan segera bisa kami tangani dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai dengan baik. Informasi kasus pemukulan ini sudah menyebar di wilayah Pekalongan hingga sampai di Dinas Pendidikan Pekalongan yang langsung memberi pengarahan di sekolah korban. Seluruh guru termasuk guru yang dilaporkan korban diminta tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik siswanya. Guru yang dianggap menganiaya mengaku tidak memukul dan hanya membina siswanya tersebut karena membuat gaduh dan tidak sopan. Tidak terjadi pemukulan seperti yang diberitakan media massa itu, tidak terjadi pemukulan. Yang terjadi adalah saya memanggil anak untuk dibina, untuk ditanyakan, untuk diperbaiki kelakuannya. Itu saja. Kalaupun ada yang Bapak Ibu jenengan saksikan di sana, itu pun hanya terjadi pendorongan. Tidak ada unsur pemukulan. Jenengan bisa saksikan sendiri. Insya Allah saya sebagai guru, saya menganggap itu anak saya hanya didik. Saya ingin anak itu menjadi lebih baik, hanya itu saja. Pihak sekolah terus berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Korban juga diberi pendampingan agar mau kembali bersekolah. Mantan prajurit TNI Angkatan Udara tewas usai duel dengan sopir angkot. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.